Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita diberikan umur panjang dan kesehatan, bisa untuk beribadah. Dengan artian ialah umur yang diberikan Allah, berarti kita masih ada kesempatan untuk menambah amal ibadah. Masih ada kesempatan bagi kita menambah ilmu. Masih ada kesempatan bagi kita untuk istighfar dan tobat jika masa-masa yang lalu kita pernah berbuat dosa. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, untuk itu selawat dan salam mari kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, jamaah pendengar yang kami hormati, untuk tausiah kita ialah penyebab hilangnya pahala puasa. Berbicara dengan puasa, masalah bulan Ramadan, Allah perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa bulan Ramadan sebagaimana orang dahulu kala yang sudah juga diwajibkan puasa. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Untuk itu kita bersyukur hidup di bulan Ramadan tahun ini. Karena Rasulullah pernah berkhutbah di akhir Sya'ban, berapa banyak yang harus diperoleh oleh seorang shaimin dan shaimat di bulan Ramadan. Di antara isi khutbah beliau dari itu hadis-hadis Rasulullah. Ada 4 hadis. Pertama dari Khuzaimah, yang kedua dari Baihaqi, ketiga adalah dari itu Bukhari, yang keempat adalah Ibnu Hibban, yang diambilkan sanadnya dari Salman Al-Farisi. Di antara ada 15 materi khutbah yang beliau sampaikan. Antara yang akan kita ambil beberapa untuk menarik kita sebagai targhib bagaimana kita tertarik beribadah di bulan suci Ramadan ini. Di antara khutbah Rasulullah, ya ayuhan nas qad azallamukum syahrul azim mubarakun. Wahai seluruh manusia, bahwa bulan berkah itu sudah hampir datang. Bulan yang agung itu sudah hampir datang, yaitu bulan ada di dalamnya
sarum fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam yang ada di bulan Ramadan itu beramal lebih baik dari 1000 bulan. Ini diantara khutbah Rasulullah di bulan Sya'ban. Yang kedua, kata Rasulullah ialah syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Maka puasa di siang Ramadan adalah diwajibkan oleh Allah. Wa qiyamuhu lailatin tatawu'an, dan malamnya disuruh berbuat sunat, salat tarawih, zikir, baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, atau i'tikaf di masjid. Ini namanya untuk malamnya adalah termasuk berbuat sunat. Dan lalu beliau terus berkhutbah. Dalam khutbah beliau, man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu. Siapa yang melaksanakan bulan Ramadan itu satu ibadah wajib, maka nilai ibadah wajib yang satu itu sama dengan 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Salat zuhur wajib, kita salat zuhur bulan Ramadan sama dengan 70 kali salat zuhur di luar Ramadan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jika mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, satu kali zakat dikeluarkan sama artinya 70 kali kita mengeluarkan zakat di luar Ramadan. Ini diantara khutbah Rasulullah. Sidang jamaah pendengar yang berbahagia. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, yaitu bulan Ramadan itu ialah wa huwa syarrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka as-sabru thawabuhul jannah. Maka apabila kita sabar di bulan Ramadan ini, maka imbalannya adalah surga, kata Rasulullah. Untuk itu mari di bulan Ramadan ini, khutbah ini bisa kita amalkan. Karena sabar itu ada 3 macam, kata Rasulullah. As-sabru salah satu asya, yaitu sabar 3 macam. Pertama, as-sabru inda ta'at, sabar dalam beribadah. Ini pernah ditanya oleh Aisyah dalam tafsir Al-Jawahir, bagaimana sabar dalam itu beribadah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ikhlasi ibadataki tsumma ghairahu. Selesaikan ibadahmu, baru kerjakan yang lain. Ini berarti sabar dalam beribadah. Ya berarti kita bisa beribadah itu mendengar ceramah di masjid, tausiah di masjid, di waktu itu tarawih, di waktu subuh, ada 2 kali kita dengar ceramah. Selesaikan ibadah ceramah dulu, baru yang lain. Tapi di sini kadang-kadang karena tidak tahu, sabar itu ialah dalam beribadah, selesai ibadah baru yang lain. Sehingga akibatnya apa? Dalam itu berceramahnya, bertausiahnya ustadz, ada yang main HP, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, dan malah ada yang tidur. Ini berarti sabar yang pertama tidak ada dikerjakan. Sedangkan sabar itu pahalanya di bulan Ramadan ialah langsung surga, kata Rasulullah. Yaitu was-sabru thawabuhu ada al-jannah. Yang kedua adalah as-sabru indal maksiat, sabar terhadap maksiat. Apa artinya? Maksiat yang terjadi di kita sendiri. Misalnya sebelah kita orang bergunjing, sebelah kita ada orang yang mengumpat, sebelah kita atau di belakang kita, di depan kita ada orang yang menghujat. Bagaimana sabarnya? Kata Rasulullah, dekat kamu ada maksiat, maka jangan kamu ikuti. Berarti itu sudah termasuk sabar. Inilah pahalanya di bulan Ramadan, Allah akan mengasihi surga. Tapi kadangkala mendengar orang itu menghujat, dia ikut menghujat. Mendengar orang bergunjing, dia ikut bergunjing. Mendengar orang mengumpat, dia juga akan ikut mengumpat. Lupa, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka welah, celakalah bagi orang yang mengumpat, orang yang mencaci dan menghujat. Untuk itu
bulan Ramadan ini kita jangan sia-siakan, sabarlah dalam maksiat. Selagi ada maksiat jangan kita ikuti. Itulah sabar yang kedua. Yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar terhadap musibah. Maka bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Yang sabar dibalas dengan surga. Bagaimana kita sabar dari musibah, ada tuntunan di dalam Al-Quran. Nah, satu contoh, itu orang-orang yang ditimpa oleh musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Siapapun yang ditimpa oleh musibah, keluar kata-katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti sabar yang ketiga. Ya. Alladzina isa asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masalah kita oleh Rasulullah dijabarkan, bukan sekadar itu. Itu kadang-kadang kebiasaan ialah mendengar teman saudara yang meninggal dunia, atau keluarga yang meninggal dunia, atau orang yang kita lihat itu meninggal dalam kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh Rasulullah dijabarkan, musibah itu apa? Musibah ialah sesuatu terjadi tidak kita inginkan. Misalnya kita jalan keluar, tidak ingin jatuh, tapi karena adanya tali di sana atau adanya yang menghambat kita jalan, kita terjatuh, maka itu berarti juga musibah. Maka berarti kita keluarkan kata-kata baik. Kita pulang ke rumah, ternyata ada mainan anak, mainan cucu menyangkut di kaki kita, kita terjatuh. Itu juga musibah. Maka kita baca la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu termasuk sabar di dalam itu musibah. Sidang jamaah pendengar yang kami muliakan, bahwa kembali kepada pengajian kita, bahwa dalam sabar itu diberikan bulan Ramadan pahalanya adalah surga. Ini dijabarkan lagi oleh itu Suhail yang meriwayatkan sebagai sanadnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Yaitu bahwa dalam surga itu ada itu bernama pintu surga khusus bagi orang puasa. Inilah yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ini dijabarkan khutbah Rasulullah itu, yaitu di luar khutbah tadi Bukhari Muslim meriwayatkan, yaitu dari Suhail, yaitu di dalam surga itu ada yang bernama pintu Ar-Rayyan. Ini adalah pintu khusus bagi orang puasa di bulan Ramadan. Mereka akan masuk pintu Ar-Rayyan. Setelah mereka masuk, tidak boleh yang lainnya masuk dan dikunci lagi pintu itu. Karena itu sesuai dengan khutbah Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan itu kesabaran. Kesabaran itu adalah pahalanya surga. Semoga kita terpelihara dari itu yang merusak puasa kita. Dalam itu meningkatkan kesabaran ini sehingga kita disediakan surga. Dan berikut di dalam itu masalah khutbah Rasulullah ada yang lebih penting lagi, yaitu kata Rasulullah, Ar-Ramadan Syahrul Mu'assasah. Bulan Ramadan itu adalah bulan kasih sayang. Ramadan adalah bulan yang ditambah rezeki. Tambah rezeki oleh Allah. Satu di antara fakir miskin itu menerima zakat fitrah, bantuan untuk anak yatim, dan kadangkala malah seluruh masjid rapat sebelum puasa. Bagaimana peningkatkan honor bagi itu penceramah. Ini tandanya khutbah Rasulullah itu benar. Ramadan itu akan menambah rezeki. Sidang jamaah as-shaimin was-shaimat yang berbahagia. Untuk itu ada yang perlu kita jaga di bulan Ramadan. Dalam khutbah Rasulullah beliau berkata, wa aksiru fihi arba'a khisalin. Kamu perbanyaklah di bulan Ramadan itu 4 itu masalah. Di antaranya khoslatani tarduna biha rabbuk. Ada 2 masalah
paling dicintai, diradai oleh Tuhanmu. Dan kemudian khoslatani la ghina ambikum anhuma, dua sangat perlu bagi kamu. Maka kata Rasulullah ialah perbanyaklah membaca dua kalimat syahadat. Wal istighfar, perbanyaklah baca istighfar bulan Ramadan. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ingat, kata Rasulullah, perbanyaklah minta apa yang bulan Ramadan itu keperluanmu. Yang pertama yang kamu butuhkan ialah surga, perbanyaklah doa meminta surga. Yang kedua kamu butuh perlindungan dari neraka, perbanyaklah berselindung dari itu neraka. Ini diantara yang khusus ibadah bulan Ramadan. Dan kebalikannya dari hadis Rasulullah tadi, mudah-mudahan kita bisa menjaga dari segala kelebihan, fadilah, keistimewaan Ramadan itu. Dan terakhir dari khutbah beliau, Rasulullah bersabda, itu kata itu Rasulullah, itu siapa yang itu memberi minum, memberi perbukahan bagi orang yang puasa, maka akan diberi minum nanti dengan telagaku seteguk air, kata Rasulullah. Dan tidak akan pernah itu seteguk air itu merasa haus lagi sampai mereka kembali itu ke surga. Ini waktu yang panjang, saat yang lama kita kembali ke surga. Satu-satunya yang perlu kita cari di dalam masar sebelum masuk surga ialah di bulan Ramadan ini, dengan itu memberikan masalah kita memberi orang puasa seteguk air pun, satu korma pun, kata Rasulullah. Maka khutbah Rasulullah itu dengan lantang beliau membicarakan, yaitu man saqahullahu min haudi, ya, siapa orang yang memberi perbukaan itu, orang itu akan diberi minum dari telagaku oleh Allah. Ya, seteguk air, tidak merasa lagi itu haus sampai masuk surga. Berapa lama kita masuk surga? Ini adalah hal yang lama sekali kalau dibandingkan dengan Al-Quran, hadis Rasulullah. Di antara itu di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 5 dan 6. Liyaumin azim yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat yang dasar, yang dahsyat, yaitu pada hari kiamat di mahsyar nanti, yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia hanya berdiri saja di hadapan Tuhannya. Dalam itu Ibnu Katsir menerangkan berapa lama manusia berdiri, ya, yaitu di dalam riwayat Al-Hakim, ada di dalam itu riwayat yang lain Ahmad, Tabrani, bahasa manusia itu akan berdiri di hadapan Tuhannya adalah selama 300 tahun. Dengan menguraikan surat Mutaffifin tadi, manusia berdiri di hadapan Tuhannya, apa yang dikatakan Rasulullah? Yaitu masna'u, apa yang bisa kamu perbuat? Di kala manusia berdiri di hadapan Tuhannya salah satu mi'ah, itu selama 300 tahun. Berapa perbandingannya? Dalam riwayat Muslim tafsir Al-Jawahir, kata Rasulullah, miqdaru khamsina alfasana. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itu lama kita berdiri. Dan di saat itulah maka dikasihlah umat Nabi Muhammad dengan telaga Raudhah Rasulullah, itu disebut dengan telaga Kausar. Kita tidak merasa haus lagi. Ini adalah satu-satunya jalan bulan Ramadan ini kita mencari amal ibadah. Namun ada yang sangat mengkhawatirkan kita. Dari itu ada 4 hadis Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan ada yang mengatakan dari Ad-Dailami. Di antara hadis yang paling kuat ada 3, Ibnu Majah, Nasai, dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Laisa lahu siyamuhu ilal ju'. Banyak orang yang puasa, ya. Ruba shaimin laisa lahu
min siyami illal ju'. Banyak orang yang puasa yang dapat hanya menahan lapar dan haus saja. Dan kemudian kebalikannya, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang malamnya sholat lail, malamnya adalah untuk beribadah baca Al-Quran, malamnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain-lain sebagainya. Tapi laisa lahu min qiyamihi, tidak ada artinya ketika mereka sholat, ketika mereka berdiri, kata Rasulullah, illa sahru, kecuali hanya menahan mata saja untuk tidak tidur. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan Rasulullah, khamsatu khisalin yabtulus sauma. Ada 5 dosa akan menghabiskan itu pahala puasa. Wayang kudul udu'a, malah akan membatalkan uduk, kata Rasulullah. Ini di dalam itu riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Inilah yang perlu kita jaga, yang menghabiskan pahala yang banyak disebut Rasulullah dalam berkhutbah tadi. Di antara yang pertama, kata Rasulullah, yang menghabiskan pahala puasa itu al-kadzbu, bohong, dusta. Sekalipun dusta kepada anak, ini akan menghabiskan amal ibadah. Yang kedua, ghibah, bergunjing. Ketiga, namimah, mengumpat, mencaci, mencela. Dan yang keempat, an-nazru bisawat, melihat, menimbulkan nafsu. Yang kelima adalah yaminul kalbi, sumpah palsu. Yang paling sulit ditinggalkan ialah masalah ghibah. Karena itu mari di bulan Ramadan ini kita tinggalkan masalah 5 dosa ini, sehingga pahala puasa Ramadan akan bisa kita jaga. Di mana tahu Ramadan tahun ini terakhir bagi kita, tidak ketemu Ramadan lagi, jagalah pahalanya dengan menghindarkan 5 macam dosa ini. Barangkali itu tausiah kita pada hari ini. Semoga kami sebagai penceramah, kita semua akan bisa berpegang kepada hadis ini, sehingga puasa kita akan terjaga. Mudah-mudahan Allah menerima pahala puasa kita, masukkan kita ke dalam surga yang dengan sebut pintu Ar-Rayyan tadi. Demikian, perbanyak maaf jika ada kesalahan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.